Halo adik-adik, puji Tuhan kita jumpa lagi. Kita sama-sama untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya adik-adik, mari sebelum kita akan mulaikan ibadah kita, Tante ajak supaya kita nyanyikan pujian yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau, Bapa Engkau, haleluya. Bapa Engkau baik, amin, haleluya. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Adik-adik, kita semua kunci tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu begitu baik di dalam kehidupan adik-adik, sehingga sampai saat ini adik-adik boleh kuat, sehat. Ini semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan saat ini adik-adik akan memuji, akan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di ibadah kita, sehingga puji-pujian yang akan dipersembahkan itu boleh naik dan berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus akan buka ibadah sekolah minggu hari ini. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita akan memuji Tuhan pada hari ini. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Sekolah Minggu Paling Yahud. Haleluya. Minggu Paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu, amin. Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya sekolah minggu paling Yahud, sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, pujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya sekolah minggu paling Yahud. Nah adik-adik masih mau memuji Tuhan. Nah adik-adik kita nyanyikan pujian Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar lalu duduk. Bapak Abraham
anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar lalu duduk. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian King Kong badannya besar. Haleluya. Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. King Kong badannya besar, badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, sebelum kita akan berdoa, biar adik-adik kunci tangan, tutup mata. Jadi adik-adik sebentar apabila kita mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang bermain, tetapi kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami anak-anak boleh memuji dan membesarkan nama daripada-Mu Tuhan. Dan tibalah saatnya kami anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan Engkau mau tanamkan di dalam hati kami, sehingga firman Tuhan ini dapat berbuah buah lebat guna hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan duduk tenang dan siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan nanti dibawakan oleh Kakak Manda. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan yang kakak akan bawakan di dalam Yohanes 10 ayatnya yang ketiga. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Puji Tuhan. Judul
firman Tuhan kita pada saat ini adalah kita berarti bagi Tuhan. Tentu di dalam setiap kehidupan kita sangat berarti bagi nama Tuhan. Nah, mungkin adik-adik pernah merasakan diperlakukan seolah-olah tidak adil. Mungkin dengan orang tua kita, orang-orang tua adik-adik sekalian, kakak adik-adik sekalian, teman-teman mungkin. Tapi jangan pernah kita merasa diri kita itu dikucilkan. Itu mungkin Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita memiliki Tuhan yang sangat hebat di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang mampu akan memproses setiap kehidupan kita. Dia yang akan mampu untuk menjaga dan melindungi setiap kehidupan kita. Tetapi adik-adik, kabar baiknya dan kebenarannya adalah bahwa kita ini benar-benar berarti bagi Tuhan. Ia memanggil kita dengan nama kita. Ia mengetahui secara pasti apa yang sedang kita alami. Puji Tuhan. Tuhan tahu ketika kita dikucilkan, ketika kita tidak diperlakukan dengan adil, Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita alami, dan Tuhan yang akan membalas semuanya itu. Tuhan mengajarkan setiap kehidupan kita untuk saling mengasihi, untuk saling menyayangi satu sama lain. Jadi mari sama-sama kita belajar untuk selalu mengasihi. Walaupun bagaimanapun orang berkata tentang kehidupan kita mari kita belajar sama-sama mau mengasihi mereka. Kita sama-sama mau melepas pengampunan atas kehidupan mereka. Karena kehidupan kita ini sangat berarti bagi kemuliaan Tuhan. Kehidupan kita ini sangat berarti bagi nama Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan segala umatnya yang dikasihinya selalu dikucilkan, selalu tidak perlakukan adil. Jadi sama-sama kita belajar untuk lepas pengampunan atas semua orang-orang yang telah menyakiti kita, atas orang-orang yang telah mengucilkan kita, memperlakukan kita tidak adil. Jadi mari kita sama-sama untuk belajar untuk lepas pengampunan atas mereka. Walaupun memang melepas pengampunan atas mereka itu tidak mudah, harus ada melalui proses demi proses yang ada. Tapi percayalah, ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita mampu untuk melakukan segala perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita akan mampu juga untuk melepas pengampunan atas kehidupan mereka. Karena sekali lagi kakak katakan, kita berarti bagi kemuliaan Tuhan, kita berarti di mata Tuhan. Jadi mari kita sama-sama mau lepas pengampunan atas orang yang telah menyakiti kita. Kita sama-sama mau belajar untuk berdoa buat kehidupan mereka supaya mereka bisa berubah dan bisa menjadi sahabat dekat kita. Puji Tuhan. Sekali lagi kakak bilang kita harus lepas pengampunan. Bagaimanapun mereka perlakukan kita, ya anggap biasa aja, karena kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Raja Damai. Jadi sama-sama kita belajar untuk selalu melepas pengampunan atas setiap kehidupan mereka. Kita sama-sama untuk selalu mau mengasihi mereka, apapun yang mereka katakan tentang kehidupan kita. Puji Tuhan, kita juga dapat melihat perempuan yang bertemu dengan Tuhan, perempuan Samaria. Perempuan ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Perempuan ini pernah memiliki 5 orang suami, dan laki-laki sedang tinggal bersama-sama dengan dia itu sekarang bukanlah suaminya. Jelas bahwa segala sesuatu dalam kehidupannya sedang tidak berjalan dengan baik. Ia mungkin mencari jawaban mencari jawaban dan kepuasan, dan pasti merasa malu atas kegagalan pernikahannya dan gaya hidupnya saat itu. Namun demikian, perempuan ini berarti bagi Yesus. Ia perlu mendatangi dan melayani perempuan itu. Dan memang setelah ia bertemu dengan Tuhan Yesus, perempuan itu diubahkan.
Jadi kita dapat melihat perempuan Samaria ini yang begitu sangat kotor, yang begitu sangat keji. Jadi kita juga berdoa untuk setiap orang-orang yang menyakiti hati kita, membuat kita mungkin yang selalu mengucilkan kita selalu berdoa buat mereka supaya Tuhan ubahkan setiap kehidupan mereka. Tuhan mampu ubahkan setiap orang yang selalu mengucilkan kita, selalu menganggap kita remeh. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus datang dari surga untuk kita tentu saja sangat berarti bagi Dia. Nah, Tuhan Yesus, Dia sebagai Tuhan, Dia rela menjadi manusia untuk datang dari surga untuk kita semua, untuk menjemput kita nanti. Sama-sama kita akan merasakan kerajaan surga. Jadi mari sama-sama kita belajar, adik-adik terkasih, kita sama-sama untuk belajar untuk selalu mengampuni orang yang selalu mengucilkan kita, selalu mengampuni, selalu mengasihi. Apapun kata orang di luar sana tentang kehidupan kita sama-sama mau belajar untuk mengasihi mereka. Kita sama-sama untuk belajar untuk mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang mereka sudah perbuat di dalam setiap kehidupan kita. Jadi mari sama-sama adik-adik kita doakan mereka, sama-sama kita selalu berdoa buat mereka supaya mereka diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang menjadi kesimpulan firman Tuhan pada saat hari ini, Tuhan mengenal kita secara pribadi dan memiliki kasih yang bersifat pribadi untuk kita. Dan terlepas dari segala kekacauan yang mungkin sedang kita alami, Ia ingin memberkati hidup kita dan menjadi kehidupan kita indah bagi kemuliaan-Nya. Nah, di sini firman Tuhan bilang, menjadi kehidupan kita yang indah bagi kemuliaan-Nya. Kehidupan kita itu begitu indah sekali untuk kemuliaan Tuhan. Kehidupan kita itu sangatlah berarti bagi Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anak yang bersandar dan berharap hanya kepada Dia untuk selalu dikucilkan, selalu dihina, selalu dicaci maki, mungkin selalu diperlakukan tidak adil. Tidak, adik-adik sekalian, kita sama-sama, yang penting kita mau mengasihi mereka, kita mau mendoakan mereka, kita mau untuk selalu mendoakan mereka, lepaskan pengampunan atas mereka, mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat singkat kakak bawakan, semoga bisa menjadi berkat buat adik-adik yang ada. Jadi marilah kita sama-sama sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tebus dan Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib. Kita mau sama-sama selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita selalu mau mengasihi, kita selalu mau mengampuni apapun orang perlakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kita sama-sama mengasihi mereka, kita sama-sama lepas pengampunan atas kehidupan mereka. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan kakak tibakan sampai sini. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita, menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita, dan kita akan selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Selalu kita mau belajar untuk mengampuni, mengasihi, karena hidup kita sangatlah berarti bagi Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Terima kasih, kita akan berdoa, mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu dahsyat menunggur dalam setiap kehidupan kami Bapa, untuk selalu mengajarkan kami mengasihi, mengampuni, karena kehidupan kami inilah sangatlah berarti bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kehidupan kami ini sangat berarti di mata-Mu Bapa. Kami hamba-Mu berdoa Tuhan buat adik-adik yang ada Tuhan, Engkau memberkati mereka Bapa, walaupun mereka hanya mengikuti secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau melawat mereka Tuhan, akan mujizat terjadi di dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati orang tua mereka, pekerjaan mereka Engkau memberkati Bapa.
Engkau memberkati orang-orang yang berkekurangan di luar sana, orang-orang yang belum mengenal akan Engkau. Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Engkau memberkati pelayanan yang ada di tempat ini, juga Engkau memberkati jemaat yang mereka layani di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, demikian sekolah minggu kita pada saat ini sampai tiba di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.